curhat di rumah sendiri, lagi gabut kaosnya Prabowo Gibran. Masa Allah udah jadi, tetap aja masih nunggu pelantikan. Harus sabar, tetap sabar. Yang penting media sekarang udah bener lah ngatain Pak Prabowo yang menang. Nggak zaman dahulu, zaman 2019 ya, itu ngatain Pak Jokowi yang menang. Aku nggak setuju sama sekali. Gini guys, tentang hidup, kita sabar, sesabar mungkin, karena yang kita dukung juga banyak pikirannya, juga banyak masalahnya. Nggak cuma mikirin kita doang, dia juga punya masalah sendiri. Jadi harus dihadapi dengan bijak lah. Kondisi sehat habis lumpuh dari pondok penculikan itu guys. Banyak yang di sini ceritaku, aku ceritain aja ya. Waktu dulu pertama kali aku nikah, terus malamnya itu ngamuk terus. Sebelumnya sih aku dari konser band metal itu aku ikut terus di situ deh aku kena skizofrenia paranoid. Padahal aslinya aku diracunin pakai jamur teletong, jamur tai sapi itu. Baru sekarang berani ngomong, ini jihad virtual aja lah, daripada jihad yang bener-bener nggak bisa, nggak mampu. Banyak yang musuh nyamar jadi temen nyamar jadi musuh. Sebelumnya aku ikut band metal gitu diracunin. Terus pas nikah itu, puncaknya itu aku seminggu setelah nikah itu ya nggak rame-ramean, nggak pakai acara rame-ramean gitu, diem-dieman. Aku tuh pikiranku tuh pusing, ini gimana mau diramein tapi aku malu. Mau diramein ntar temen-temenku di sosial media atau di secara langsung ntar pada bertengkar di acara nikahan, di hajatan. Itu aku pikirin, makanya aku terus batalin, gak jadi rame-ramean. Dan istriku juga lagi kerja, gak boleh nikah dulu katanya di perusahaan tertentu, nggak aku sebutin ya namanya. Nah itu waktu itu semalam setelah malam pertama itu aku langsung ngamuk langsung pulang ke rumah lagi sama istriku di sini, ngamuk lagi, nggak mau bacok. Pertamanya malamnya aku nyeret nenekku sampai halaman situ guys, halaman situ itu. Terus aku bilang astagfirullah. Dan paginya aku mau kakekku sendiri aku mau bacok. Itu bisikannya itu dulu itu ya, bisikannya PKI gitu. Aku kirain orang tua aku pada PKI semua, makanya aku kayak gitu. Terus aku dibawa ke RSJ guys, siangnya dibawa ke RSJ. Pertama kali itu aku kena kasus itu dibawa ke RSJ, langsung
lama kelamaan rumah tangga asik dah. Jokowi jadi itu dah, dapat proyek asik, bayaran 2,5 juta, bisa lah untuk hidup, cukup lah untuk hidup. Tapi syaratnya dari Pak Buleku, aku harus minum obat klozapin, itu obat tidur yang keras banget, sampai gigi habis ini guys. 10 tahun aku ngobat terus itu sampai pisah sama istriku. Awalnya itu ya rumah tangga baik-baik aja, tengkar-tengkar biasa aja, nggak sampai yang parah-parah gitu, nggak sampai mukul-mukul gitu, nggak pernah aku mukul orang, serius guys. Terus waktu itu anakku aku bawa ke tetanggaku, aku lagi halu itu guys, serius lagi halu. Terus aku bawa ke tempat tetangga, datengin sama orang tuanya. Terus aku dikasih dua dua butir klozapin. Langsung siang-siang bangun, mana nih anakku sama istriku, nggak ada. Nekat deh, ngontel gowes ke Malang buat nyari anak sama istriku. Di situ selama 4 hari tidur di jalan, tidur di mana aja, kehujanan, nggak pakai baju, kehujanan. Terus udah 4 hari itu di sana, itu di Songgorito itu tiba-tiba aku dijemput pakai siaga desa sama ya orang-orang desaku. Berarti 2 kali guys aku ke RSJ, 2 kali. Yang pertama yang waktu tadi 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 pertama kali nikah, jarak 5 tahun sampai anakku besar. Terus pertengkaran itu terjadi, aku diminumin 2 butir klozapin, langsung aku nyari ke Malang, dibawa ke RSJ. Nah itu aku nurut aja guys, nggak pernah berontak, serius nggak pernah berontak, karena ada Allah gitu aja. Di hatiku mesti karena ada Allah gitu aja, karena ada Allah. Terus habis itu pulang dari SC 2 minggu, 2 minggu aku di rumah. Ya anak istriku datang, aku seneng banget guys. Tiba-tiba keesokan harinya pas aku tidur, diseret lagi sama 2 orang, Mitro sama Sumianto, orang desaku, orang kampungku. Dibawa ke RSJ 3 kali guys, ke RSJ. Pulang lagi itu dijenguk lagi sama istriku sama anakku. Langsung habis dijenguk dibawa lagi KL Surabaya, sama di sel di sana, di sel. Terus ya kayak gitulah perlakuannya, dianggap gila. Padahal ya ayo, kalau mau pinter-pinteran sama aku tantang deh dokter RSJ. Kalau mau gambar rumah 3D sama aku tantangin. Hitung-hitungan matematika, integral, aljabar, apa deh aku tantangin. Masalah IPA deh aku tantangin, biologi juga bisa. Empat kali guys dibawa ke RSJ. Terus yang terakhir ini, yang aku habis mau lebaran, mau puasa, aku azan mau pemilu juga guys,
mau pemilu juga. Aku azan di masjid, itu masjidnya aku itu masjidnya itu guys, masjidnya guys. Waduh, kebakaran guys. Masjidnya aku azan di masjid, terus maghrib itu aku pulang di tempat tidur sini. Aku kasih tahu di tempat tidur sini. Lah, di sini di sini aku ngerokok guys, ngerokok maghrib ngerokok. Terus ada orang lewat sini nggak pakai permisi, lewat pintu nggak pakai permisi, dobrak langsung nyamperin aku di situ guys, nyamperin aku di situ. Aku rokokan, terus ngakunya temanku, aku lah koncomu ya ngono. Ini dari mana? Terus nenekku sama padeku juga gitu. Ini dari mana? Apa? Her, golek koncomu Her. Namaku kan Heru. Her, golek koncomu. Sopo no? Terus aku diborgol guys di situ diborgol. Katanya si nenekku nangis, aku juga nggak tahu. Masalah keluarga nggak aku bongkar guys, maaf ya. Ini masalah nggak aku bongkar, masalah keluarga. Nanti aja dah ada part-partnya. Kalau ini banyak yang respon, aku bongkar deh masalah keluarga. Terus habis diborgol itu aku dinaikin mobil, stikernya MNC Media Picture ya itu di bawah. Aku kira di mobil itu guys aku kena kasus korupsi, makanya aku diem aja. Aku ini waktu 5 tahun pertama kali dibawa ke RSJ itu, aku dulu itu drafter guys, drafter bangunan atau bisa disebut arsitek lah, segala macam ya, rumah ya, jalan ya, jembatan ya pengairan, aku laksanain semua guys. Terus bis di mobil kirain aku kasus korupsi, kirain juga di pondok di mana. Aku juga mau lah kalau sholat gitu, aku mau serius. Kalau disuruh ngaji mau, mungkin buat lebih diriku lebih dewasa gitu, aku mau. Tiba-tiba di selamat datang di pondok gitu, ada tulisannya besar di sumber itu. Aku masuk, ada yang ngaji, ada yang kirain aku dipondokin beneran guys, serius. Aku seneng, aku enak deh di pondok. Terus nggak taunya ada yang bilang, bentar ya, ada yang cewek yang di situ itu kayak panitianya gitu. Bentar ya, ini yang konsultan itu ya, bilang gitu. Ini yang konsultan itu ya. Iya mbak, yang bawa aku bilang gitu. Iya mbak. Terus ini yang konsultan itu ya. Terus aku ditanya, namanya Heru ya? Iya. Bentar ya, saya buatin KTA dulu. Aku nggak berontak guys, pakai masih di borgol itu guys, dibuatin KTA batinku. Apa ini pondok beneran itu? Terus aku dimasukin ke sel lah. Di situ aku mulai curiga, waduh, masa aku di penjara, ini korupsi apa? Aku nggak pernah korupsi, serius aku nggak pernah korupsi. Apa gara-gara ngerokok sekarang pemerintahan Jokowi masa nggak boleh ngerokok gitu? Pengangguran juga pada nggak boleh gitu. Aku kirain pengangguran nggak boleh guys, aku posisiku nganggur, serius nganggur. Dari mana nggak nganggur, di RSJ terus lah gitu. Terus habis itu di sel
satu badan ini tuh mas, satu badan ini aja banyak di situ, cowok cewek semua telanjang semua. Aku ditelanjangin tapi nggak mau. Terus akhirnya dimasukin sel, dikasih roti tiga, kasih roti tiga. Tiba-tiba ada orang berak. Aku, loh, gak ada jedingnya lah, terus gimana ini aku. Waduh, gak bisa maem aku guys di situ. Dari situ gak bisa maem. Terus ada yang cewek itu disuruh keluar, habis itu dimasukin lagi. Itu vaginanya sampai keluar air guys. Aku kira itu kiamat guys. Masa orang-orang semua di sini pada gila semua, pikiranku. Masa di sini orang-orang pada gila semua, terus yang normal-normal itu di penjara semua buat bisa makan gitu aja, buat bisa makan. Nanti yang di sel itu dibiarin gitu, kirain gitu, kirain ada bencana terus diamanin di sel gitu guys, kirain kiamat beneran. Udah satu malam di situ, bau pesing, bau tai, bau semua. Aku terima semalam di situ. Paginya itu langsung dimandiin pakai selang air cewek yang mandiin guys, seros gitu. Tapi aku nggak lepas celana. Terus siangnya disuruh maem, dipindah di sel warna biru, merah, sel warna merah. Itu katanya sih ya, jangan percaya dulu lah sama orang gila kayak aku. Katanya di situ TNI gunung semua, TNI gunung itu yang betah panas guys, betah panas asli kulitnya. Soalnya aku dulu langsung melentas semua deh guys, di pantai semua, panas banget. Keramiknya itu kalau nggak salah dari Gamping. Aku kan konsultan bangunan, aku tahu itu terbuat dari apa. Keramiknya itu dari Gamping. Nggak tahu gimana prosesnya, cara buatnya, yang penting dari Gamping. Gamping kan panas banget guys, batu Gamping lah itu. TNI gunung selama di situ ada guys, kayaknya guys, yang ngasih putau, ngasih ganja. Ada yang ngasih putau, ngasih ganja. Aku kirain ya masih di penjara guys. Terus anak-anak ini buat apa kok tiap hari ngelinting gini. Al-Quran guys yang dipakai, yang disedot itu, yang buat kertasnya itu Al-Quran, disobekin semua. Aku minta mulu. Aku kan ya mikir, kalau mafia kan ada yang ngasih anak buahnya, masa aku nggak ada sama sekali gitu. Temen-temenku tiga banyak yang dikirimin rokok, dikirimin mie, kopi, dikirimin mie, kopi. Tapi beraknya ya di situ, nggak ada toiletnya di dalam, di 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 TNI Gunung situ. Di TNI Gunung menurutku TNI Gunung, kalau kalian sebut sel merah gitu aja, kalau nggak percaya. TNI Gunung itu habis itu terus aku pakai putau itu ya, rasanya seperti tidur 1000 tahun guys. Rasanya kayak mati beneran sekali hisap itu guys. Segini aku hisap semuanya, serut langsung. Bangun-bangun udah siang, belum dikeluarin juga, lama banget. Tiap hari ngerasain gitu. Terus akhirnya dikeluarin guys, dikeluarin. Aku kirain itu aku masih di penjara guys, udah dipasal berlapis-lapis lah gitu. Ayo Her, ikut aku keluar. Panitianya gitu. Habis keluar dari sel TNI Gunung itu, aku langsung ke biru,
TNI laut itu guys, TNI angkatan laut semua di situ. Dibukakan pintunya, aku ke situ. Nah di situ baru nggak ada potau, nggak ada ganja, nggak ada apa lagi. Nah di situ basah semua guys rasanya. Habis di TNI gunung, rasanya di TNI laut itu rasanya itu kayak gimana ya, daging ini di TNI angkatan laut itu daging ini rasanya kayak gimana ya, basah semua kayaknya, sampai asin gitu guys rasanya gitu, sampai asin, daging daging seluruh rasanya asin di situ. 10 hari di situ ya, rasanya asin di situ. Terus ada jurus-jurusnya guys. Tiap kali temanku nyedot rokok, sini tuh kaki itu semua ini pada luka ini, asli ini pada luka tiap kali ada yang jahit. Kan di situ disediain kayak ya, ada yang dapat jarum lah, jahit aja, kerjaannya jahit aja. Dari di TNI gunung juga jahit dia, jahit aja. Terus banyak luka di sini guys, banyak luka. Banyak luka ya, nggak tahu juga waktu tidur di apa, di sudut pakai rokok juga nggak tahu aku. Pokoknya di situ gitu ada satu yang masuk, aku tantangin guys, aku langsung mental guys. Nggak tahu itu ada ilmu beneran apa enggak, aku mental sendiri guys, serius mental sendiri, beneran serius mental sendiri, bilai hak aku mental sendiri. Mau aku hajar kan, penginku aku hajar, tapi aku mental sendiri. Di situ aku mikirnya guys, namanya orang lagi pisah sama istrinya. Aku pikir di situ aku mau di situ dikasih surprise atau gimana. Aku dandan yang bagus banget, aku dikeluarin guys, dikeluarin dari ini angkatan laut tuh, sampai asin semua guys, sampai asin, sampai di sini ini penuh luka dulu, penuh luka kakiku ini, bekas-bekas lukanya sampai sekarang penuh luka. Lah di situ aku lolos 1 hari malam itu, aku ke rumah mantanku. Itu kapal tongkangnya Pak Harto, aku bilang gitu. Padahal itu pondok Sumber aja, serius, pondok Sumber aja. Mungkin kalian nggak percaya ya, kapal tongkang atau apa, TNI gunung atau apa istilahnya nggak tahu. Lah TNI gunung itu juga disebut anu juga guys, kalau ada yang bilang itu, lupa aku namanya, Kurotanaima, tempat 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 istirahatin anak, tempat bubukin anak, tempat ngebubuk anak lah gitu, istilahnya gitu. Kalau yang angkatan laut ya lah angkatan laut, istilahnya yang TNI gunung juga Kurotanaima itu, menurut teman-temanku yang di situ ya guys, menurut teman-temanku yang di situ. Kalau yang nyebut sel satu badan tadi, yang campur cewek cowok tadi, yang pertama kali itu mereka nyebutnya sel ayam, nyebutnya sel ayam. Habis itu lolos dari semalam, aku ke rumah mantanku, mantan dulu punya mantan di Keplak Sari itu. Aku langsung dijemput lagi, tahu guys kalau aku ke situ guys, dijemput lalu dimasukin, tapi nggak dimasukin kemana-mana, nggak dimasukin. Namanya Polsek Subuan, sampingnya sel angkatan laut. Polsek Subuan itu tempatnya orang remi, tempatnya orang rokokan, enak bersih banget, bisa remi, bisa rokokan, bisa main remi, bisa main rokokan, bisa main kartu, terus rokok juga ada di situ, enak bersih. Tapi aku dikirain maling guys, nggak dikasih pakaian guys, aku gitu aja dikirain maling. Ada yang nuduh aku maling di situ, hari gue maling, makanya aku nggak disuka di situ. Terus aku pergi, niatku ngecek guys,
ini pondok, penjara atau sel atau apa. Aku lewat TNI laut, lewat TNI gunung, terus habis itu lewat lewat yang terakhir itu sel kelelawar. Ntar aja aku ceritain kelelawar. Ntar aja aku sel kelelawarnya aku ceritain, ntar aja. Aku habis sel kelelawar itu ada ruangan terbuka, namanya itu Kalibata. Anak-anak kalau 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 ngomongin di situ Kalibata. Kalibata di situ harus bisa mandiri, makan apapun, yang penting nggak makan keluar. Lah itu kan deket kebun guys, jadi banyak ada buahnya, ada buah, entah itu buah apa nggak tahu. Aku ambilin aja, itu buah kayak buah mangsi atau gimana, aku asal telan aja. Dan aku obatin luka-lukaku ini juga sampai sembuh guys, juga sampai sembuh sendiri guys. Aku obatin pakai buah itu. Terus di situ waktu aku ambil buah itu rasanya guys, rasanya kayak digigitin semut sekaki, sekujur kaki digigitin semut semuanya, semut merah. Wow, panas. Terus habis itu kakiku luka, kena kena nggak tahu barang tajam di sini. Sampai sekarang ini baru bisa gini guys, bisa gini. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang udah bisa gitu. Itu di situ berapa hari ya, 1 bulan kalau nggak di Batam, ruangan terbuka itu. Aku nggak makan sama sekali, cuma minum dari, aku kan teknik guys, tahu kan ya, nggak sepinter ya, dari mana pompanya, dari mana pipanya berasal, aku tahu. Jadi aku curangin guys, waktu ada orang ngejros pakai mandi itu, aku nggak ikut mandi. Waktu ditinggal, aku langsung ke Polsek Subuhan. Deketnya Polsek Subuhan itu ada toilet, aku nyalain grek gitu, langsung aku ambil airnya. Aku cuma minum doang guys selama 1 bulan itu guys, minum air putih doang. Lah, air putih kalau nggak pilih-pilih jamnya, ada yang rasa teh, ada rasa bata, bata merah, itu rasa bata merah, ada yang rasa kopi, ada yang rasa air kencing, ada yang tai, ada yang rasa banyu air Malang. Pokoknya aku tahu. Lah terus aku nyarinya di air Malang terus ya, air Malang terus aku minumin terus, air Malang terus. Lama kelamaan emosi guys, kayaknya panitianya guys, ada ini kok kurang mati-mati ngono paling pikirannya, anak ini kok belum mati-mati gitu paling pikirannya. Terus aku dimasukin ke Kurotai Naima dulu, ke Kurotai Naima dulu 2 hari, 2 hari. Terus di situ itu tidur tidur ke Kalibata lagi selama berapa hari. Habis itu aku udah kehilangan ide lagi, ketahuan guys, aku guys yang nyuri air bersih, aku yang nyuri air bersih, aku ketahuan, ketahuan. Terus aku ditaruh sel kelelawar, masa apa, tai semuanya guys, lantai semua tai, utah tai semuanya di situ. Masa kalau di situ sebut ke sel kelelawar, katanya wartawan-wartawan semuanya yang bela Prabowo dulu di situ ditaruh di situ. Di situ ada speakernya, dan aku dengar suara Mas Tommy Soeharto itu bilang, siapa nggak Heru Damai Sentosa, siapa yang bikin owner sama Heru Damai Sentosa gitu, PKI PKI gitu, bilang gitu. Dan di situ aku dipakein kaos Golkar juga guys. Oh ya, di Kalibata aku sempet dipakein rok juga, di di apa di
dikasih baju tapi pas aku telanjang dikasih baju tapi nggak nggak baju laki-laki, cuma dikasih rok aja gitu. Nah di kelelawar itu